Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi di channel saya, Anas Baihaqi. Pada video kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya akan berlayar ya, dari Surabaya menuju Lombok ya, akan pulang dengan kapal KMP DLN Batu Layar. Nah, ada sedikit pengalaman unik ketika saya akan membeli tiket di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ya. Karena pada dasarnya sebenarnya beli tiketnya itu di agen tiket dari perusahaan DLN ya, di jalan yang menuju pelabuhan. Nanti ada kantornya di sebelah kiri jalan. Nanti saya akan tunjukkan di Maps ya, kurang lebih di sini tempatnya. Nah, eh, sebenarnya beli tiketnya di sini, cuman hanya saja karena prosedur eh, COVID, jadi kita pertama harus punya bukti tes swab antigen yang negatif. Kemudian kita ke pelabuhan dulu. Jadi memang repot sih, kita ke pelabuhan dulu, kemudian kita verifikasi atau kita legalisir surat tes kita itu di KKP. Nah, setelah kita dapat tanda tangan dan stempel legalisir, barulah kita boleh beli tiketnya di kantor DLN di luar pelabuhan. Jadi masuk pelabuhan dulu, legalisir, setelah dilegalisir baru keluar dan beli tiket. Nanti balik lagi ke pelabuhan untuk berangkat, menunggu pemberangkatan. Memang agak ribet ya di masa pandemi ini. Nah, uniknya ketika saya di pelabuhan, ketika saya masuk terminal Gapura Surya Nusantara ya. Gapura Surya Nusantara itu adalah terminal pemberangkatan kapal DLN Batu Layar ketika saya berangkat kemarin. Nah, uniknya ketika saya ingin masuk ke terminal, saya ingin tes genos ya, waktu itu masih diperbolehkan tes genos, sekarang saya nggak tahu. Nah, ada bapak-bapak gitu ya yang SKSD. Nah, ini yang butuh teman-teman tahu ya, bahwasanya ketika kita pertama kali datang ke terminal, kita ingin membeli tiket atau ingin eh, ya datang ya untuk persiapan pemberangkatan, kita akan didekati oleh calo atau maklar, yang dimana pertama ya SKSD dulu ya, sok kenal sok deket, kita ditanya dari mana dan lain-lain. Memang kalau menurut pengalaman agak kurang nyaman sih ya, agak kurang nyaman ketika saya pertama kali datang diikuti seperti itu. Jadi kita kemana-mana diikuti. Kita mulai dari mau nyari tempat tes genos, kita ditunjukkan, kita ditunggu di sana, kita dipantau terus. Setelah tes genos, kita diarahkan oleh petugas yang melakukan tes genos itu untuk melegalisir hasil tes kita. Nah, saya tanya di mana Mbak? Di sana, jalan ke sana, nanti belok kanan. Nah, saya juga kurang begitu ngeh ya di mana letaknya itu tepatnya. Nah, saya jalan, nah diikuti oleh bapak yang tadi itu. Diikuti, gimana Pak, mau kemana? Sudah beli tiket belum dan lain-lain. Nah, ini saya mau legalisir, saya bilang, saya mau legalisir hasil tes saya. Oh, ikut saya, ikut saya. Nah, itu pelajaran juga buat teman-teman bahwasanya ikut saya tuh maksudnya ikut ke agen tiket. Jadi agen maklar tiket. Jadi kita bukan diantarkan ke tempat ke tempat verifikasi atau ke tempat legalisir tes, tetapi kita diantarkan ke agen tiket yang lain gitu, calo tiket. Jadi kita dimasukkan ke terminal, rasanya kok jauh banget saya diantar. Nah, ternyata diantar ke terminal, ke tempat ruang tunggu penumpang ya. Di sekitarnya itu kan ada kayak kafetaria, kemudian ada jual oleh-oleh, terus ada agen tiket salah satunya di sana. Di tengah-tengahnya itu ada tempat duduk banyak. Nah, sekelilingnya itu ada kayak lapak-lapak begitu ya. Nah, itu ruang tunggu penumpang. Nah, kita diantarkan ke sana. Saya tanya sekali lagi, lupa saya ini mau legalisir hasil tes genos saya di pihak KKP. Iya, di sini legalisirnya. Nah, saya dalam tanda kutip saya ketika itu dibohongi ya. Saya dibohongi. Itu bukan tempat legalisir, itu bukan KKP. Itu adalah agen calo tiket ya, agen calo tiket. Nah, saya diantarkan ke sana, tiba-tiba saya dikerumuni oleh beberapa orang di situ yang mungkin satu jaringan ya. Nah, ketika itu saya langsung dipaksa-paksa lah, setengahnya dipaksa, saya kurang nyaman juga.
Ya di sini Pak, di sini legalisirnya KKP. Nanti kita kita akan urus gitu. Semuanya kita akan urus. Kita nanti Bapak serahkan itu, coba kasih hasil tes genos itu ke mas yang itu. Ada mas-mas yang di apa? Di lapak itu, lapak tiketing itu dia lagi ngetik-ngetik terus dia berdiri, "Mas, gimana? Sini kalau gitu mana hasil tes genosnya, saya yang urus tiketnya." Gitu. Nah, pokoknya kita kayak digiring lah untuk membeli tiket di sana. Nah, akhirnya dengan beberapa alasan saya mulai terlihat berkelit, beralasan. Nah, kan saya orangnya nggak enakan juga ya. Mulai banyak alasan. Nah, mulai ada beberapa orang lagi yang mendekati. Nah, bener Mas, tiketnya di sini. Nah, kan saya jadi setengahnya agak takut ya, karena saya kan bukan orang sana. Kemudian walaupun Pak D saya, bapak saya memang asli Surabaya, tapi kan saya tidak tinggal di sana. Jadi saya sempat agak grogi juga. Nah, akhirnya saya beralasan, saya coba dengan nada agak tegas, tapi tetap terkontrol. Pokoknya saya mau pergi dulu, gitu. Saya mau keluar pelabuhan dulu, ada urusan, saya bilang. Nah, ketika saya keluar, saya diikuti oleh calo-calo itu. Nah, itu agak-agak sangat kurang nyaman ya kalau menurut saya dari sisi kenyamanan ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin di masa pandemi ini karena banyak yang kehilangan pekerjaan atau sulit mencari nafkah, misalkan teman-teman ingin memberi sedikit rizki kepada para calo-calo itu, ya silakan. Cuman harus tahu dulu ya kisaran harganya berapa, harga tiket berapa, kemudian mereka ngambil untung berapa, mereka ngambil margin keuntungan berapa. Nah, itu perlu ditanyakan. Jadi teman-teman harus banyak-banyak cari info ketika teman-teman ingin menggunakan jasa calo tersebut. Jadi sekali lagi saya tidak melarang ya, saya tidak melarang teman-teman untuk menggunakan jasa calo, silakan. Apalagi jika teman-teman niatnya baik, ingin memberi nafkah kepada mereka, atau nggak pengen capek lah bolak-balik keluar pelabuhan, keluar masuk pelabuhan, ya silakan dipakai jasanya. Hanya saja coba harganya dicari-cari info, harga tiket berapa, kemudian kupon makan berapa, harga tiket orang ataukah pakai kendaraan, itu harus kita tahu semua. Nah, kemudian mereka masang harga berapa. Nah, itu silakan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan jasa calo. Tapi menurut pengalaman dari cara mereka mengantarkan saya, menggiring saya, itu saya kurang suka. Jujur saya kurang suka. Jadi mohon maaf bagi bapak-bapak yang kemarin berusaha mendekat ke saya, berusaha untuk menggiring saya untuk beli tiket di bapak-bapak sekalian. Saya minta maaf karena saya kurang nyaman ketika itu. Jadi hendaknya kalau memang ingin usaha di bagian makelar tiket, ya mohon lebih jujur lagi lah, karena saya merasa dibohongi ketika itu dan saya merasa kecewa. Terus terang saya merasa kecewa karena yang saya inginkan adalah legalisir, tapi saya malah digiring ke agen tiketing seperti itu. Dan ketika saya konfirmasi juga ke bagian ke perusahaan DLN di Instagramnya, saya DM, saya tanya apakah pihak DLN ada jaringan atau agen tiket di dalam pelabuhan atau tidak. Mereka bilang tidak. Kalau membeli tiket di kami, katanya, di kantor kami, alamatnya di yang saya sebutkan tadi ya, tempatnya yang saya sebutkan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian pengalaman saya sempat berurusan dengan calo. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa disiasati ya bagaimana caranya kalau teman-teman memang ingin menghindari mereka, kejaran mereka. Jadi caranya, tipsnya, kalau ingin tidak tahu daerah Surabaya ya dan Pelabuhan Tanjung Perak, teman-teman ingin pergi ke Lombok dari Surabaya, teman-teman ketika mau parkir ke portal itu ya, portal pertama kali, portal masuk ke terminal, teman-teman tanya ke petugas parkirnya, "Pak, di mana sih bagian legalisir?" gitu. Nanti ditunjukkan, oh di sana. Misalnya
dia masuk gitu ya, masuk ke terminal, ada jalan masuknya persis. Karena bagian dari tes genos itu ada di teras-terasnya. Teras sebelah kanan, bagian tes genos, terus ada jalan masuk, itu kantor KKP. Kemudian jalan ke sebelah kiri, nanti ada masuk ke ruang tunggu, di mana ada agen tiket yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika teman-teman sudah diberitahu oleh pihak parkir, oh di sana letaknya. Nah, teman-teman udah jangan, istilahnya kalau bahasa Jawa ini jangan pelongo-pelongo ya, jangan kelihatan ragu, kelihatan bingung gitu. Pokoknya mantapkan jalan aja, pastikan jalan, pastikan gerakan teman-teman supaya teman-teman nggak kelihatan bingung. Kalau kelihatan bingung nanti disamperin oleh calo-calo itu. Begitu yang dapat saya sampaikan ya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.